Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku bersama saya ya Adi Wayono. Pada pelajaran saat ini kita belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan Bapak harap kondisi kalian selalu sehat walafiat selalu, tetap semangat walaupun saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ya. Eh, Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran kita yaitu prakarya dan kewirausahaan. Nah, baik, silakan kalian tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan kita ini sampai nanti berakhir ya. Dan jangan lupa nanti kalian memberikan like ya, komentar dan subscribe bagi yang belum ya. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan Bapak jelaskan di sini terkait dengan materi kita ya. Nah, di sini Bapak sampaikan pada konsen ya. Nah, di sini pada KD yang pertama ini, pada KD yang pertama 3.1 di sini kita akan membahas tentang sukses ya, sukses menjadi pengusaha muda ya. Tentunya kalian berkeinginan ya, mempunyai cita-cita menjadi orang-orang yang sukses ya. Nah, disinilah nanti peran daripada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi bagaimana kita menjadi pelajar-pelajar yang tangguh ya, dan menjadi orang yang mandiri ya. Nah, di sini sebelumnya silakan kalian dapat simak video kali ini ya. Nah, di sini saya akan memberikan tentang satu video di mana nanti dapat kita lihat adalah orang yang sukses beromset miliaran, tapi hanya berdasarkan kita kerajinan tangan yang dari daur ulang. Nah, ini semoga nanti bisa menjadi inspirasi bagi kalian ya. Saya putarkan dulu, selamat menyimak videonya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang miliaran rupiah yang berawal dari limbah daun. Bagaimana bisa? Dalam dunia bisnis, memiliki modal kreativitas adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan itu bisa lebih berharga dari sekedar hanya modal finansial saja. Terbukti ada banyak sekali pengusaha yang sukses yang berawal dari modal yang sangat minim, namun dengan kreativitasnya mereka berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Usaha kreatif tampaknya jauh lebih bisa bertahan dalam menghadapi segala masalah yang ada. Dewi Tanjungsari adalah salah satu dari sekian banyak pengusaha sukses yang berangkat dari kreativitas, meskipun hanya dengan memiliki sedikit modal. Dewi Tanjungsari memiliki latar belakang kehidupan keluarga yang sangat sederhana, namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati, malah membuatnya terus semakin berjuang untuk meraih cita-citanya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Keadaan semakin sulit bagi keluarga Dewi Tanjungsari ketika sang ayah meninggal ketika Dewi masih bayi. Kebutuhan keluarga yang semakin tinggi, sedangkan ayah yang sudah tidak ada, membuat Ibu Dewi kerja. Ibu Dewi bekerja menjadi pembantu rumah tangga demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi keuangan dan ekonomi keluarga yang sangat minim, Dewi selalu memiliki keinginan yang tinggi untuk membahagiakan ibunya kelak. Sebagai seorang anak yatim sejak kecil, Dewi pun tumbuh menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Setiap harinya ia membantu ibunya membuka warung dan berjualan kecil-kecilan untuk menopang biaya kuliahnya. Saat itu, pada tahun 2003, Dewi Tanjungsari mengambil diploma di Universitas Brawijaya. Meskipun keadaan terbilang sulit, namun Dewi tetap berjuang dan berusaha untuk tetap kuliah. Nah, saat kuliah tersebut, Dewi mulai inisiatif untuk berkreasi menggunakan daun-daun kering. Awalnya, ia mulai mengambil daun kering yang berjatuhan di halaman kampus untuk dijadikan bahan kerajinan. Dari daun yang ia punguti di halaman kampusnya tersebut, kemudian ia proses untuk dijadikan sebuah karya yang bernilai. Ia bisa membuat daun kering menjadi sebuah figura foto, kotak pensil, undangan, dan kreasi kerajinan yang lain. Hanya dengan modal awal Rp50.000,
ia berhasil membuat beberapa kreasi yang kemudian ia jual pada rekan sekampusnya. Bahkan suatu ketika produk buatan Dewi habis terjual di ajang pameran kerajinan di kampusnya. Singkat cerita, pada tahun 2005 usaha Dewi berkembang begitu pesat. Nah, inilah awal mulanya pertemuan Dewi dengan seorang eksportir barang kerajinan yang berasal dari limbah. Alhasil Dewi pun mendapat pesanan yang cukup banyak yang membuatnya tidak mampu menanganinya sendiri. Kemudian dia merekrut 16 karyawan untuk membantunya. Dari sini Dewi mulai mengembangkan bisnisnya dan bahkan produknya menembus pasar internasional seperti Australia, Malaysia, Hong Kong, bahkan sempat sampai Jerman. Omset yang dia dapatkan dari bisnis ini bisa mencapai puluhan juta rupiah kala itu. Sama seperti pengusaha lain, tidak ada usaha yang mulus-mulus saja. Saat usahanya mulai berkembang begitu pesat, pada tahun 2009, perusahaan ekspor yang menjalin kerjasama dengan Dewi terkena imbas dari krisis global yang menerjang pada tahun itu. Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan sehingga memberhentikan kegiatan ekspor mereka. Keadaan ini semakin membuat Dewi goyah dalam mengembangkan usaha souvenirnya. Namun dengan sisa-sisa tekad yang kuat, Dewi pun berusaha menjalin bisnisnya dengan menata ulang dan membuat strategi baru. Dengan keadaan yang serba sulit itu, Dewi berusaha mengubah strategi bisnisnya untuk menghadapi krisis ini. Ia beranggapan bahwa bisnis yang ia jalankan masih memiliki potensi yang luar biasa. Salah satu pada tahun pertama, Dewi berhasil meraih omset sekitar 650 juta rupiah. Kemudian tahun berikutnya meningkat menjadi 930. Oke ya. Baik nak. Jadi tadi sudah dapat kalian saksikan ya bagaimana seorang Dewi Sari Tanjung yang begitu uletnya, begitu giginya, dia dari hal-hal yang kecil, tekun dan gigih ya sehingga dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jatuh bangun itu biasa. Dalam merintis usaha itu eh, jatuh bangun dan persaingan ya itu hal-hal yang biasa. Nah, disinilah kita akan mencoba bagaimana kiat-kiat kita nanti menjadi pengusaha yang sukses ya. Nah, pada hal ini kita kenal dahulu. Jadi kita secara lihat nanti bagaimana konsep peta konsep yang terkait dengan pembelajaran kita yang terkait dengan kewirausahaan. Nah, di sini kita lihat nanti akan ada karakteristik kewirausahaan. Ya, ada keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Nah, di sini nanti pada karakteristik kewirausahaan ya, kita akan melihat pengertian dan manfaat atau dimensi daripada kewirausahaan. Kemudian apa yang menjadi karakteristik kewirausahaan? Kemudian tadi sudah dapat kita saksikan bahwa seorang Dewi Sari Tanjung tadi ya begitu dia giginya, begitu dia uletnya. Jadi seorang pengusaha itu, seorang wirausaha itu memiliki ya, kadang dia berhasil dan juga kadang mengalami kegagalan. Nah, disinilah nanti akan kita lihat ya. Pertama, apa yang menyebabkan faktor keberhasilan seorang kewirausahaan tersebut? Apa yang menyebabkan faktor-faktor apa yang menimbulkan kegagalan dari kewirausahaan? Apa penyebab kegagalan itu? Dan bagaimana kiat sukses menjadi pengusaha muda? Baik ya. Nah, di sini kita dalam kompetensi dasar yang pertama ini KD 3.1 yaitu memahami karakteristik kewirausahaan ya. Nah, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemudian keterampilannya di sini 4.1 mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan ya berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha ya. Nah, anak-anak nanti dapat lihat sendiri, mengulangi kembali apa yang ada di dalam modul kewirausahaan di sini ya. Oke ya. Pada pembelajaran pertama di sini, ada tujuan pembelajaran di mana kita kalian nanti setelah mempelajari kegiatan pembelajaran satu di sini, kita memiliki tujuan. Artinya apa di sini? Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi ya karakteristik kewirausahaan ya, pengertian, manfaat dan dapat menganalisa faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi konteks daripada kegiatan pembelajaran yang pertama di sini ya, itu yang harus kalian pahami ya, menjadi seorang entrepreneur. Nah, di sini dapat kalian lihat ya,
jual kerajinan dari daun kering beromset miliaran. Ini kisah seorang Dewi Tanjung Sari. Tadi di awal sudah saya gambarkan, saya berikan bagaimana videonya ya. Jadi siapa si Dewi Tanjung Sari di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, dia seorang yang berangkat dari kreativitas, yang memulai sebuah usaha dengan yang tergolong sedikit ya. Jadi kita lihat dia seorang anak yatim di mana dia berusaha secara mandiri sambil kuliah dia bekerja ya. Nah, kalau kita lihat di sini di awal bahwa Dewi ini memungut daun-daun yang ada di halaman kampusnya ya untuk dijadikan kerajinan ya, membentuk daun-daun menjadi figura foto, kotak pensil, undangan dan kreasi kerajinan yang lain dengan hanya bermodal, bayangkan nak, dengan hanya bermodal 50.000 ya, bermodal 50.000. Nah, kegigihan seorang Dewi Tanjung Sari di sini ya, keuletan dia, kesabaran dia, ketekunan dia. Memang untuk menjadi seorang yang sukses itulah diantaranya ya. Dia masuk ke beberapa tempat pameran-pamerannya. Nah, dari di situ dapat kita lihat saat ini di tahun 2010 saja bahwa omset bisnis daripada Dewi ini mencapai sekitar 1,1 miliar kalau kita lihat di sini ya. Nah, silakan nanti kalian dapat simak kembali ya bagaimana seorang Dewi Sari Tanjung tadi di layanan YouTube tadi ya, seperti yang di video yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini ada beberapa pengertian kewirausahaan ya. Ada dari John Jay 1993, ada dari Instruksi Presiden tahun 1995, Zimare tahun 1996, Robert De Hart tahun 2015. Silakan nanti kalian baca kembali di situ. Nah, di sini dapat kita tarik satu kesimpulan dari seorang ataupun pengertian daripada kewirausahaan itu sendiri atau entrepreneurship di sini. Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses ya dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif ya. Proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif di sini. Ya, sesuatu yang berbeda, inovatif. Jadi sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda, inovatif, yang bermanfaat dan bernilai lebih. Nah, jadi kewirausahaan di sini dapat dikatakan adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber cara-cara baru untuk berbeda dan memenangkan persaingan. Ya, nah seorang wirausahawan atau entrepreneur. Jadi kewirausahaan itu adalah bidang usahanya. Tapi ketika dikatakan sebagai seorang wirausahaan atau seorang entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani. Nah, ini jadi dapat dijadikan sebagai kalau kalian nanti memiliki sifat semacam ini, berarti itu sudah tertanam di diri kalian sebagai seorang entrepreneur ya. Orang yang berjiwa berani. Tuh lihat, mengambil resiko untuk melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan tidak melanggar aturan yang berlaku ya, terutama bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa jika seorang pengusaha berani membuka usaha ya dalam berbagai kesempatan tanpa diliputi rasa takut atau cemas dalam kondisi tidak pasti, atau katakanlah dia belum mencapai BEP atau break even point atau titik impas ya, tidak untung tidak rugi. Nah, dia harus siap pada kondisi tersebut. Nah, sekarang apa yang menjadi karakteristik kewirausahaan? Nah, karakteristik kewirausahaan yang pertama ya, kalau kita lihat di sini ada percaya diri. Ada keyakinan diri, ada rasa percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri itu pada diri kalian. Bentuk ketatalakuannya apa? Bekerja dengan penuh keyakinan. Tidak berketergantungan dalam melakukan pekerjaan. Itu artinya percaya diri.
Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi dia selalu lihat apa tugasnya, apa hasilnya. Ya, bagaimana bentuk ketata lakuannya, memenuhi kebutuhan akan prestasi ya. Berorientasi bekerja berupa laba. Tekun, tabah, tekad kerja keras dan berinisiatif. Kemudian mengambil resiko. Berani mengambil resiko apa? Berani dan mampu mengambil resiko kerja. Kita tahu konsekuensinya mengambil keputusan ini apa. Menyukai pekerjaan yang menantang. Nah, ini satu. Menyukai pekerjaan yang menantang. Bukan kita menghindari pada pekerjaan yang menantang, tapi kita menyukai, ya, menantang. Misalkan kalau dalam pelajaran, kalau misalkan dalam pelajaran matematika, tumbuhkan dulu rasa percaya diri kalian. Tumbuhkan dulu rasa senang kalian di situ. Ya, itu baru dia berani mengambil sebagai pengambil resiko. Itu harus ada. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Nah, memiliki jiwa kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Kita siap. Saran kritik sebagai pemimpin, disinilah kalian harus menerimanya. Mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Kemudian ada berpikir ke arah hasil ataupun manfaat. Kreatif, inovatif, luas dalam melaksanakan pekerjaan, kemudian mempunyai banyak sumber daya, kemudian serba bisa dan berpengetahuan luas. Kemudian di sini ada keorisinilan, berpikir menatap ke depan, perspektif. Perspektif itu maksudnya mempunyai pandangan ke depan, arah ke depan, bagaimana kita untuk melihat pada masa yang akan datang. Kemudian di sini ada manfaat kewirausahaan, ya. Nah, di sini ada menurut Thomas V. Zimmer, ya, merumuskan manfaat kewirausahaan. Pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Ya, memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi wirausahaan untuk mencapai tujuan hidupnya, ya. Nah, memberi peluang melakukan perubahan. Kemudian memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Ya, banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan itu seringkali membosankan. Ya, mengapa membosankan? Kurang menantang. Kenapa? Kadang-kadang ide-ide kita, kreativitas kita kadang terbatas. Pada apa? Ya, pada aturan yang sudah ada. Ya, karena kita hanya diperintah kita harus ini, harus ini. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Ya, keuntungan berwirausaha merupakan faktor motivasi untuk mendirikan usaha sendiri. Orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 4 kali lebih besar, ya, 4 kali lebih besar di sana, ya, untuk menjadi jutawan daripada orang yang bekerja untuk orang lain. Jadi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja daripada kita mencari lapangan kerja itu. Kita yang menciptakan. Nah, ini harus sudah tertanam pada diri kita. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Kemudian memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam pengerjaan. Ini adalah yang menjadi manfaat dari kewirausahaan itu sendiri, ya. Nah, kemudian akan kita lihat dimensi kewirausahaan ada apa saja. Pertama, kualitas dasar kewirausahaan. Ini ada 3, ya. Kualitas dasar kewirausahaan itu ada 3. Pertama, dia memiliki daya pikir. Ya, jadi seorang wirausaha mampu berpikir kreatif dalam memiliki ide-ide yang baru, ya, yang belum dipikirkan orang lain, ya, menciptakan sesuatu yang baru, memiliki daya pikir yang luas, ya. Kemudian daya hati atau kolbu. Dasar di sini adalah seorang wirausaha itu harus memiliki keteguhan hati, ketekunan, keuletan, mau berusaha, meskipun nanti kita akan gagal dan pantang menyerah untuk mencoba, namun tetap melakukan kegiatan itu kembali. Ya, kegagalan itu sudah biasa, ya, makanya dia harus tangguh, ulet tadi. Daya fisik, ya, jadi ada tadi
daya pikir, daya hati atau kolbu, dan daya fisik. Nah, daya fisik seorang wirausaha harus memiliki ketahanan fisik, ya, harus menjaga kesehatannya. Karena dengan memiliki kesehatan yang baik, maka mudah dalam menjalankan usahanya. Ini harus menjadi konsep yang ada di dalam diri kalian. Kualitas instrumental, ya, kewirausahaan. Kualitas ini terkait dengan kemampuan pengusaha terhadap disiplin ilmu, ya, baik monodisiplin ilmu ataupun antar disiplin ilmu, ya. Contoh misalkan situ. Kewirausahaan bukanlah seorang sekedar monodisiplin, misalkan ekonomi, matematika, manajemen dan sebagainya. Dan juga bukannya sekedar disiplin ilmu, ya, ada manajemen perusahaan, ya, manajemen perusahaan, ekonomi, pertanian, psikologi, industri dan sebagainya. Akan tetapi lintas disiplin. Jadi kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang lain, bidang-bidang yang lain. Nah, anak-anakku demikianlah semoga nanti kami berharap bahwa anak-anak itu menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik berkewirausahaan, yang mana yang sudah ada pada diri kalian. Jadi ciptakan tadi percaya diri, ya, kesabaran, keuletan, kegigihan, ya, itu yang harus ada pada kalian. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Sebagai rangkuman di sini, ya. Pertama, dapat kita rangkum bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship ada suatu proses yang mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda, ya, atau inovatif yang bermanfaat dan bernilai lebih. Sementara kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru berbeda dalam menenangkan persaingan, ya. Wirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Karakteristik kewirausahaan apa? Pertama, percaya diri, berorientasi pada tugas, berani mengambil resiko, kepemimpinan, berpikir ke arah hasil, dan keorisinalan. Asli artinya memang betul-betul karya kita di sana, ya. Kemudian keempat, bahwa manfaat kewirausahaan antara lain memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Dimensi kewirausahaan ada dua, yaitu kualitas dasar kewirausahaan dan kualitas instrumental. Nah, anak-anak sekalian, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalian simak kembali modulnya di sini. Di situ ada penugasan mandiri, ada latihan soal. Silakan nanti kalian kerjakan. Saya Heri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.